Ruangan kelas bangunan SDN di Kabupaten Tasikmalaya yang rusak ternyata ada sekitar 300 sekolah. Hal tersebut diketahui setelah masing-masing dari kepala sekolah SDN yang ada di Kabupaten Tasikmalaya mengajukan ke Dapodik. PLT Kabid SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya Serasani Verana menghimbau kepada sekolah di wilayah Kabupaten Tasikmalaya untuk menginventarisir kembali ruang-ruang kelas yang rusak agar pihaknya bisa melakukan administrasi dengan segera meskipun kondisi anggaran terbatas. Pihaknya juga menghimbau untuk selalu memelihara sarana dan prasarana sekolah yang sudah dibangun. Karena kalau sudah dibangun tanpa dipelihara pasti akan rusak kembali. Solusi sementara, para siswa diamankan dulu oleh sekolah yang masih bagus dan nanti setiap sekolah segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk menyampaikan kondisi yang ada di masing-masing sekolah. Saat itu kemarin kita sudah langsung meninjau Pak Kasih dengan ada laporan dari kepala sekolah, kita cepat menangkap langsung. Mudah-mudahan dengan adanya kondisi yang sudah rusak di SD Sukaratu yang kemarin sudah disampaikan oleh kepala sekolah dan Kasih dari pihak Dinas Pendidikan, langsung kita mungkin ke lapangan dan insya Allah dengan kondisi yang ada sekarang kita dari pihak Dinas Pendidikan terutama di bidang SD akan segera mungkin nanti menyampaikan ke pimpinan dan mudah-mudahan di tahun depan bisa memprioritaskan untuk menyelesaikan bangunan yang sudah rusak dikarenakan usia. Jadi sebetulnya sekolah yang rusak itu ada dua faktor. Pertama mungkin dari faktor bencana, yang itu mungkin kondisinya karena faktor bencana, dan yang kedua karena faktor usia yang mungkin itu sudah lama dan tidak dipelihara. Dan kita pun sudah menyampaikan kepada para kepala sekolah di seluruh SD di Kabupaten Tasikmalaya untuk seyogianya selalu memelihara sekolah-sekolah yang sudah dibangun, dan karena kalau misalkan hanya dibangun saja tanpa dipelihara kan ya seperti itu rusak kembali. Jadi himbauan saya kepada seluruh kepala sekolah yang ada di Kabupaten Tasikmalaya untuk berhati-hati, terutama mungkin selalu menjaga anak-anak sekolah yang ada di wilayahnya masing-masing karena faktor cuaca yang sangat ekstrim, dan saya harapkan mungkin selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan apapun kondisi yang ada di masing-masing sekolah, terutama mungkin wilayah-wilayah yang rawan bencana seperti itu. Solusi sementara mungkin nanti anak-anak akan diamankan dulu dengan sekolah yang masih bagus di masing-masing sekolah, dan nanti tetap para kepala sekolah segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk menyampaikan kondisi yang ada di masing-masing sekolah yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Jadi sekarang untuk yang sekolah rusak, terutama sekolah rusak ya, kurang lebih sekitar 300-an berdasarkan data Dapodik yang sudah dilaporkan oleh para kepala sekolah, dan kita pun dengan segera untuk menyampaikan kepada para kepala sekolah untuk segera melaporkan data faktual yang ada di masing-masing sekolah, terutama di Kabupaten Tasikmalaya, untuk segera menginventarisir kembali sekolah ataupun ruang-ruang kelas yang rusak, baik rusak secara berat ataupun secara ringan, supaya kita bisa nanti menginventarisir dengan segera untuk melakukan secara administrasi. Kita mungkin mudah-mudahan dengan segera bisa memperbaiki, biarpun dengan kondisi anggaran yang terbatas, tapi kita mungkin dengan berbagai macam cara, baik nanti mungkin dari anggaran pusat ataupun dari provinsi dan daerah, memprioritaskan sekolah-sekolah yang rusak. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Ahmad Bilal, Tasik TV mengabarkan.